saya Dr. Bim Bim yang bertugas pada klinik pagi hari ini ya Pak. Iya. Baik, sebelumnya Bapak, di sini akan saya kumpulkan terlebih dahulu identitas dari Bapak untuk dimasukkan ke dalam rekam medis seperti itu ya. Iya. Pertama dengan Bapak siapa? Bapak Denny. Bapak Denny ya. Iya. Umur berapa Bapak? 27 tahun. 27 tahun. Alamatnya dari mana Bapak? Batu Mas Padang. Batu Mas Pandarnya. Pekerjaannya saat ini sebagai apa? Wira swasta. Wira swasta. Nah, baik Bapak. Selanjutnya mungkin ada keluhan dari Bapak atau keperluan yang bisa saya bantu Bapak? Iya ini Pak, apa setiap kali kencing terasa nyeri. Oh, setiap kali kencing Iya. rasa nyeri seperti itu ya. Sudah berapa hari terjadi seperti ini Bapak? Keluhan 2 hari nyeri? ini Pak. 2 hari ini ya. Dalam 2 hari ini frekuensinya untuk nyerinya bagaimana Bapak? Ya ini setiap kali kencing terasa nyeri. Setiap kali kencing terasa nyeri seperti itu ya. Setiap kali kencing terasa nyeri. Kemudian apa adakah ada yang memicu sampai nyerinya seperti itu? Tidak ada. Tidak ada Pak. Faktor memperberatnya ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Apa itu sebaliknya faktor yang memperingan tidak ada ya? Tidak ada ya. Ada. Gejala lain Bapak? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Iya. Baik, sebelumnya untuk riwayat penyakit keluarga, apa keluarga Bapak sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama seperti ini? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Kemudian riwayat penyakit lain, Bapak pernah mengalami seperti ini? Enggak. Tidak juga. Baik Bapak. Untuk keseharian Bapak, apa Bapak minum alkohol seperti itu? Oh enggak. Soda-soda? Sekali-sekali. Oh iya. Baik Bapak, untuk pengumpulan informasi awal dan identitas sudah cukup. Untuk selanjutnya Bapak akan dilakukan pemeriksaan Bapak. Iya. Untuk bagian genitalia eksternal dari Bapak. Iya. Itu meliputi nanti ada inspeksi dari penis Bapak, kemudian ada evaluasi dari penis, dan nanti ada pengecekan juga untuk skrotum atau kantung zakar Bapak, meliputi sama inspeksi dan palpasi. Iya. Dan yang terakhir adalah transiluminasi dari testis Bapak seperti itu Pak ya, pada bagian skrotum. Nanti Bapak diminta untuk melepas celana dan celana dalam untuk pemeriksaannya. Iya. Nanti itu untuk lebih menegakkan lagi dari diagnosa saya sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh Bapak Denny ini seperti itu Pak. Iya. Sebelumnya apa Bapak bersedia untuk dilakukan Iya. pemeriksaan? Iya. Nggak apa-apa, ya. Baik. Baik, setelah ini kita ke ruangan pemeriksaan Pak ya. Namun sebelum itu, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, selanjutnya ke ruang pemeriksaan ya. Baik Bapak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri di sini saya lengkapi dengan handscoon untuk melindungi saya sebagai pemeriksa dan Bapak dalam kebersihan ya Pak. Iya. Sterilan. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi dari penis. Di sini saya lakukan pemeriksaan inspeksi dari gland penis dan daerah batang penis seperti itu Pak ya. Bapak di arah relax saja. Di sini akan saya lakukan inspeksi. Iya. Baik, saya mulai. Iya. Baik, sudah cukup. Untuk inspeksi dari daerah penis, di sini saya lihat untuk penis sendiri, batang penis utama, tidak saya lihat adanya pembesaran vena, tidak ada perubahan warna, kemerahan atau kebiruan, tidak ada lesi, bekas luka, bekas operasi, massa dan tumor tidak ada. Kemudian untuk gland penis sama, tidak saya temukan adanya perubahan warna, tidak ada pembengkakan, dan bagian uretra terlihat normal, tidak ada sekret dari cairan-cairan seperti darah dan nanas seperti itu. Kemudian untuk posisi dari uretra sendiri tidak menunjukkan adanya kelainan bawaan seperti epispadia, di mana uretra berada di atas dari daerah penis, dan hipospadia di mana uretra berada di bagian bawah dari penis seperti itu Pak. Jadi untuk hasil inspeksi dari penis dan gland penis hasilnya ada normal Pak ya, cukup. Selanjutnya adalah akan saya lakukan palpasi penis, di mana nanti akan saya lakukan perabahan dan penekanan seperti itu, utamanya pada bagian dorsal dan ventral di batang penis seperti itu Pak ya. Mohon maaf jika mengganggu kenyamanan. Di
Di sini akan saya lakukan pertama palpasi penis bagian dorsal ya Pak. Iya. Permisi, di sini saya lakukan penekanan pada daerah penis. Baik, saya mulai. Bapak bisa sampaikan bila ada rasa nyeri seperti itu ya. Iya. Apa nyeri Bapak? Enggak. Apa nyeri Pak? Enggak. Baik. Palpasi bagian dorsal sudah cukup. Selanjutnya bagian ventral Bapak, permisi, di sini saya angkat sedikit. Iya. Baik. Di sini saya mulai. Bapak sampaikan kalau ada rasa nyeri ya Pak. Iya. Apa nyeri Bapak? Enggak. Apa nyeri Pak? Enggak. Baik, sudah cukup. Untuk palpasi penis bagian ventral sudah selesai saya lakukan juga. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, sini palpasi untuk penis untuk bagian atas tidak saya temukan ada bagian yang mengeras atau plas seperti itu. Tidak ada terasa dari pembesaran vena penis Bapak, tidak terasa. Untuk palpasi ventral juga saya rasakan itu utamanya untuk merasakan dari uretra Bapak. Di situ tidak ada saya temukan massa, tumor seperti itu, tidak ada obstruksi dari saluran uretra. Kemudian pada saat saya lakukan palpasi sampai dengan depan ini tadi, dari uretra saya perhatikan tidak mengeluarkan sikret seperti darah atau nanah atau yang lainnya seperti itu Bapak ya. Jadi untuk palpasi dari penis ini juga menunjukkan hasil yang normal seperti itu Bapak. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dari skrotum kantung zakar ini Bapak ya. Iya. Untuk yang pertama sama saya lakukan inspeksi juga. Untuk inspeksi skrotum ini yang pertama, Bapak sekarang pada posisi berdiri ya Pak. Bapak bisa berbaring sebentar Bapak. Berbaring. Baik, di sini saya mulai inspeksi dari posisi berbaring terlebih dahulu, utamanya untuk melihat dari adanya varikokel seperti itu. Baik, untuk terlentang sudah cukup Bapak, bisa berdiri lagi Pak. Ya, baik, di sini tidak saya temukan adanya tanda-tanda dari varikokel seperti itu Pak ya. Itu untuk informasi tambahan. Karena saat tertidur tidak ada pembesaran atau pengecilan dari vena pada funiculus Bapak ini. Baik, untuk inspeksi terlentang dan berdiri sudah cukup. Kemudian saya lakukan inspeksi untuk bagian skrotumnya sendiri ini Bapak ya. Jadi di sini agak saya angkat sedikit, ya sudah cukup. Baik, inspeksi pada skrotum saya mulai Pak ya. Baik, sudah cukup untuk inspeksi. Di sini tidak saya temukan adanya bekas luka, bekas operasi seperti itu pada skrotum Bapak. Tidak ada perubahan warna juga, kemerahan atau kebiruan. Kemudian tidak saya temukan massa pada skrotum masing-masing kiri dan kanan. Dan dari sini bisa saya lihat untuk ukuran testis sendiri, dilihat secara inspeksi ini ukurannya normal Bapak ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan umumnya untuk skrotum bagian kiri lebih turun daripada yang kanan. Di sini juga menunjukkan hasil yang normal seperti itu Bapak. Untuk inspeksi dari skrotum sudah cukup. Untuk selanjutnya adalah palpasi dari skrotum beserta isinya seperti itu Bapak ya. Iya. Baik, untuk di sini saya jelaskan untuk palpasi sendiri saya lakukan perabahan dan penekanan seperti itu pada bagian buah zakar atau skrotum Bapak. Di sini untuk saya tentukan bagaimana isinya dan bagaimana konsistensi dari testis Bapak seperti itu. Kemudian untuk perabahan sendiri nanti saya lakukan pengurutan. Pertama untuk mengecek testis, epididymis, yang berupa nanti untuk epididymis, cauda, corpus, dan kaput seperti itu Bapak. Kemudian yang ketiga nanti akan saya periksa untuk palpasi pada bagian funiculus, dan yang terakhir adalah meatus, inguinal, externus seperti itu Bapak. Iya. Jadi 4 itu yang akan saya raba di sini. Iya. Baik, saya mulai untuk palpasi skrotum beserta isinya Pak ya. Saya akan meletakkan 2 jari saya pada bagian belakang skrotum seperti ini, kemudian jempol saya untuk mengecek ini. Baik, saya mulai Bapak. Pertama saya akan mengecek dari testisnya. Iya. Baik, epididymis. Cukup. Funiculus, permisi Bapak ya. Iya.
terakhir meatus inguinal externus. Saya cek di sini. Baik. Palpasi dari skrotum beserta isinya sudah cukup, Bapak. Jadi intinya di sini tidak saya temukan adanya massa besar seperti itu. Kemudian tidak ada obstruksi dari vena pada funiculus seperti itu, tidak ada pembesaran funiculus. Kemudian ukuran testis epididymis normal, tidak ada pembekakan seperti itu, Bapak. Kemudian pada meatus inguinal externus juga tidak ditemukan adanya retraksi dari testis seperti itu. Jadi untuk keseluruhan dari palpasi skrotum beserta isinya ini menunjukkan hasil yang baik dan normal seperti itu, Bapak ya. Untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan transiluminasi dari skrotum dan testis seperti itu. Utamanya untuk mengecek apakah ada hidrokokal seperti itu, Bapak. Untuk pemeriksaan transiluminasi sendiri akan menggunakan light pen seperti itu, Bapak ya. Sebelum pemeriksaan saya izin untuk meredupkan ruang operasi. Dan di sini saya sudah menyediakan light pen seperti itu. Kemudian permisi, Bapak, bisa diangkat sedikit. Ini akan saya lakukan pemeriksaan pada skrotum. Light pen akan saya letakkan di belakang skrotum, Bapak. Permisi. Di sini saya mulai pengecekan transiluminasi. Baik, pemeriksaan transiluminasi sudah cukup. Ya. Di sini untuk pemeriksaan transiluminasi tidak menunjukkan adanya hasil positif ya, Pak ya. Itu artinya juga sudah normal, karena apabila transiluminasi menunjukkan hasil yang positif, maka Bapak bisa didiagnosa mengalami hidrokokal seperti itu. Namun pada pemeriksaan kali ini ditemukan hasilnya normal. Jadi untuk transiluminasi hasilnya normal, keseluruhan dari pemeriksaan ini hasilnya normal seperti itu, Bapak ya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dan pengulangan dari pemeriksaan bisa kembali ke ruangan yang pertama, Bapak ya. Baik, Bapak bisa menggunakan celananya kembali dan kembali ke ruangan yang pertama. Silakan. Baik, pemeriksaan sudah kita jalani, Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik lagi. Baik. Jadi untuk selanjutnya di ruangan ini akan saya ulangi lagi, Bapak, terkait identitas yang saya dapat dari Bapak yang pertama tadi, untuk mengecek kebenaran dari hasil wawancara saya. Yang pertama yang Bapak jawab tadi dengan Bapak Denny saat ini ya, berumur 27 tahun, alamat di Batu Mas Pandaan, pekerjaan sebagai wira swasta seperti itu. Untuk keluhannya sendiri datang pada klinik, yaitu kencing terasa nyeri sejak 2 hari lalu seperti itu ya. Untuk frekuensinya setiap kencing seperti itu, Pak ya. Untuk yang lain-lainnya seperti keadaan memicu, memperberat, memperingan, gejala lain. Kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit terdahulu, dan riwayat kebiasaan di sini tidak ada, Pak ya. Semuanya tidak ada. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pemeriksaan tadi, Bapak. Untuk keseluruhan, Bapak, saya sampaikan di sini untuk inspeksi penis hingga palpasi penis tidak menunjukkan adanya kelainan seperti itu, baik itu bawaan maupun tanda-tanda radang seperti itu, perubahan warna, semuanya menunjukkan angka yang normal. Dan untuk pemeriksaan skrotum dan isinya di sini meliputi inspeksi dan palpasi hingga transiluminasi juga menunjukkan angka yang normal seperti itu, Bapak ya. Baik, untuk di sini sendiri, sini saya diagnosa Bapak adalah terkena ISK atau infeksi saluran kencing masih pada tahap ringan, Bapak ya. Karena ISK ringan tadi, Bapak terkena disuria, Bapak ya, atau anyang-anyangan gitu. Buang air kecil yang nyeri dan keluarnya sedikit seperti itu, Bapak ya. Jadi untuk diagnosa sementara saya seperti itu. Namun untuk selanjutnya Bapak bisa ke spesialis alat kelamin dan kulit seperti itu, Bapak ya, untuk lebih menegakkan lagi dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik seperti itu, Bapak ya. Jadi di sini akan sekalian saya buat surat rujukan untuk ke spesialis alat kelamin dan kulit seperti itu, Bapak ya. Baik, untuk hasilnya sendiri di sini
dari saya ini normal semua, namun diagnosanya di sini terkena dysuria atau anyang-anyangan seperti itu Bapak ya. Nah baik Bapak, ini nanti surat rujukannya beserta administrasinya bisa dilakukan di depan Bapak ya. Apa sebelumnya ada pertanyaan lagi Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak bisa ke depan. Sebelumnya terima kasih Bapak mempercayakan pemeriksaan pada saya Bapak ya. Surat rujukan dan urusan administrasi bisa dilakukan di depan. Ya. Terima kasih Bapak.